Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada Halo Squad 2. Di sini saya Fitriana Dewi Ramadhani dan Hai, dan saya Desi Rianti. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana harinya? Menyenangkan bukan? Nah, hari ini kembali lagi dengan mata pelajaran fisika. Untuk kali ini, bab yang akan Ibu ajarkan adalah gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak benda yang lintasannya melengkung seperti parabola atau setengah lingkaran. Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mari kita perhatikan gambar grafik berikut ini. Dalam semua titik tertentu terdapat kecepatan v dan akan dapat diuraikan pada sumbu-sumbunya. Nah, untuk grafik yang kedua ini, kecepatan v diuraikan pada sumbu-sumbunya. Untuk v0 atau kecepatan awal dapat diuraikan pada sumbu x dan y, yaitu v0x dan v0y. Kemudian untuk vt atau kecepatan pada waktu tertentu dapat diuraikan menjadi vtx dan vty. Gerak pada sumbu X atau sumbu horizontal adalah gerak lurus yang berangkat. Jadi untuk kecepatannya bernilai tetap. Sehingga nilai Vtx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Kemudian jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu adalah X sama dengan V0x T sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T. Dan gerak pada sumbu Y atau pada sumbu vertikal adalah gerak lurus yang berubah beraturan. Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan gravitasi. Untuk mencari kecepatan benda pada sumbu Y adalah Vty sama dengan V0y sama dengan V0 sin theta. Jadi, pada titik tertentu, kecepatan Vy adalah Vy sama dengan V0y minus gt. Nah, maka akan menjadi Vy sama dengan V0 sin theta dikurangi dengan gt. Untuk posisi benda, memenuhi persamaan Y sama dengan V0y T dikurangi dengan setengah gt kuadrat. Karena gerak parabola selalu memiliki komponen Vx dan Vy pada setiap titik, maka kecepatannya dirumuskan Vt sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Vt atau Vx, Vtx atau Vx adalah kecepatan benda pada sumbu X. Vty atau Vy adalah kecepatan benda pada sumbu Y. Vt adalah kecepatan total benda, V0 adalah kecepatan awal benda, X adalah jarak yang ditempuh pada posisi tertentu, T adalah waktu, dan Y adalah posisi tertentu benda. Saat benda mencapai titik tertinggi, Vy atau Vty akan sama dengan 0. Dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Vy sama dengan V0y dikurangi dengan gt. Karena Vy atau Vty tadi sama dengan 0, maka nilainya 0 sama dengan V0 sin theta dikurangi dengan gt. Sehingga waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah Vmax sama dengan V0 sin theta dibagi dengan g. Adapun untuk mencari tinggi maksimum yang dicapai benda menggunakan persamaan Y sama dengan V0y dikali T dikurangi dengan setengah gt kuadrat. Disubstitusikan untuk nilai T, maka akan menjadi Ymax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Selain waktu, ketika benda mencapai titik tertinggi dan mencapai ketinggian maksimum, adapun jarak maksimum, yaitu jarak yang ditempuh pada saat benda mencapai titik tertinggi. Nilainya adalah Smax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan 2G. Kemudian Ibu akan mengulangi untuk rumus-rumusnya. Untuk rumus ketika waktu mencapai titik tertinggi adalah Vmax sama dengan V0 sin theta dibagi dengan G. Untuk tinggi maksimum,
Ymax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Kemudian untuk jarak maksimum, Smax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan 2G. Nah, Tmax di sini adalah waktu saat benda mencapai titik tertinggi, Ymax adalah ketinggian tertinggi yang dicapai benda, Smax adalah jarak ketika benda mencapai ketinggian maksimum, V0 adalah kecepatan awal benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Selain yang Ibu sebutkan sebelumnya, ada juga persamaan untuk mencari jarak terjauh atau jarak ketika benda mencapai tanah kembali. Sebelumnya dibutuhkan waktu terjauh, yaitu dua kali dari waktu ketika benda mencapai ketinggian maksimum. Persamaan bisa dilihat berikut ini. T terjauh sama dengan 2V0 sin theta dibagi dengan G. Nah, baru bisa ditemukan persamaan untuk Xmax atau jarak terjauh, bisa juga disimbolkan R. Jadi nilainya Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Nah, T terjauh di sini waktu ketika benda mencapai titik terjauh. Xmax di sini atau R adalah jarak terjauh yang dicapai benda. G adalah percepatan gravitasi. T terjauh dan Xmax itu adalah waktu ketika benda mencapai tanah kembali dalam artian terjauh. Nah, sekian dari Ibu. Salah hilaf Ibu ucapkan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.